Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Vera dan juga Kak Felis di ibadah hari Minggu PKPA GPIB Sumber Kasih pada tanggal 19 Juli 2020. Kak Felis, ya apa kabar nih? Kabarnya baik Kak. Pada hari ini aku seneng banget karena aku bisa ketemu adik-adik walaupun via online Kak. Wah, senang juga karena kita masih dilindungi oleh Tuhan ya. Betul Kak, kita masih dilindungi oleh Tuhan Yesus ya Kak. Oke, karena kita sudah senang, kita akan menyanyi lagu pembukaan kita. Ya, kita menyanyi lagu apa Kak? With Christ in the Vessel. Kita akan menyanyikannya secara mengulanginya 3 kali. Betul Kak, yang kedua dan ketiganya kita akan ulang dan dihilangkan kata-katanya. Kata-katanya apa aja nih Kak yang dihilangkan? Oke, untuk lagu kedua kita akan hilangkan kata smile. Lalu yang ketiga kita akan hilangkan kata smile dan juga storm. Oke, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Yuk kita semuanya berdiri. Adik-adik, kita akan beribadah lebih lanjut lagi. Kakak undang adik-adik untuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai lagu pembukaan kita dari Kidung Ceria 160. Judulnya apa Kak? Tiap orang yang mendengar. Pakai gerakan ya adik-adik. Kita akan doa pembukaan. Kakak undang adik-adik untuk siapkan hati adik-adik dan juga lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, dan juga terima kasih karena kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah secara online.
dan kiranya Engkau juga memberkati kami, telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman pada hari ini dengan baik. Anak mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Oke. Kak, Ya, kita saat ini mau ngapain nih? ya kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Kalau mendengarkan firman Tuhan, biasanya kita menyiapkan peralatan. Betul, Kak. Peralatan yang pertama, kita harus siapkan Alkitab kita. Yang kedua, Kak, Alat tulis dan juga buku, gunanya untuk kita mencatat firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Betul, Dan Kak. juga yang terpenting apa, Kak? yang terpenting kita harus siap untuk mendengarkan dan duduk diam dan juga mendengarkan dengan baik ya. Iya, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak pada hari ini, yaitu ada Kak Regina. Kak, adik-adik bisa menyiapkan diri adik-adik untuk mendengarkan dengan baik. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Regina. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, yuk kita buka Alkitabnya dari Kitab Petrus. Kitab Petrus ini perjanjian baru ya adik-adik, singkatannya PTR. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu? Kalau sudah, Alkitabnya boleh ditaruh dulu dalam posisi terbuka ya adik-adik. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati agar firman-Mu bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kegiatan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitabnya diambil lagi yuk adik-adik. Kakak akan bacakan, adik-adik mengikuti dan menyimaknya ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus
dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Itu dia firman Tuhan yang kita baca hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Nah, tema hari ini adalah berani menghadapi penderitaan. Kan kita tadi baca dari kitab Petrus. Adik-adik tahu siapa itu Petrus? Iya, Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang selalu mengatakan hal benar. Nah, tapi tahu nggak sih adik-adik, Petrus ini pernah melakukan kesalahan, yaitu menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi apakah Petrus terus menyangkal Tuhan Yesus? Tidak ya adik-adik, Petrus bertobat dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Nah, Rasul Petrus ini ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi agar orang-orang Yahudi ini taat kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya harus taat kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus ini sudah menyelamatkan orang-orang Yahudi Kristen dan juga Rasul Petrus juga diselamatkan. Nah, bukan cuma Rasul Petrus dan orang Yahudi Kristen yang diselamatkan, tapi kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit memberi anugerah yaitu kehidupan baru. Maksudnya adik-adik dilahirkan kembali nih, mempunyai pola hidup seperti Tuhan Yesus. Artinya adik-adik melakukan sikap seperti Tuhan Yesus, yaitu rendah hati, meneladankan firman Tuhan, bersukacita, bersyukur. Nah, saat adik-adik melakukan hal itu, pasti ada tantangan atau penderitaan yang akan adik-adik hadapi. Sama seperti saat ini, kita juga ada di tengah-tengah pandemi virus corona. Kita dianjurkan untuk stay at home atau di rumah aja karena situasi saat ini ya, kita harus belajar online, ibadah online, gak bisa nih bertemu sama teman-teman, bermain sama teman-teman, jadinya kita kesulitan, kita bosan nih di rumah pastinya ya. Tapi Tuhan mau adik-adik berani menghadapi situasi ini dengan tetap teguh bersama Tuhan, dengan cara adik-adik mengimani, berpengharapan, dan mempunyai kasih. Maksudnya, adik-adik mengimani bahwa situasi saat ini akan cepat selesai karena adik-adik berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita semua untuk menyelesaikan situasi ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi sesama kita karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan juga adik-adik melakukan sikap yang baik seperti ini nih, bersukacita. Kalau adik-adik bersukacita dalam melakukan tadi belajar online dan beribadah online, adik-adik akan melakukannya dengan lebih mudah. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena Tuhan telah memberi berkat-Nya kepada adik-adik, yaitu nafas yang gratis, pagi yang cerah saat bangun pagi, dan juga melindungi adik-adik di setiap kegiatan sehari-hari adik-adik. Dan juga akan mendapatkan hasil seperti ini nih kalau melakukannya. Nih, adik-adik mendapatkan nilai yang baik saat ulangan nanti dan mendapatkan ilmu yang banyak meskipun tidak bertatap muka dengan guru-gurunya. Kalau adik-adik tidak melakukannya, adik-adik jadi males, jadinya tidak bersukacita, tidak bersyukur, bawaannya mengeluh terus. Jadi harus tetap berani menghadapi situasi saat ini dengan mengimani, berpengharapan, dan kasih yang adik-adik punya, dan juga jangan lupa menggunakan sikap yang baik yang
sikap yang baik seperti yang tadi. Nah, kakak mau ngajak nih adik-adik untuk mengatakan, aku mau berani tetap teguh menghadapi penderitaan. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Aku mau berani tetap teguh menghadapi penderitaan. Nah, itu dia cerita hari ini. Sekarang kita akan aktivitas. Nah, sekarang kita akan aktivitas. Aktivitas hari ini dibagi menjadi 2 kelas ya adik-adik. Pertama untuk adik-adik kelas TK dan juga yang kedua untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung. Nah, nanti saat mengerjakannya boleh minta tolong mama atau papa untuk mendokumentasikan. Nah, nanti hasilnya bisa nih kirim ke WhatsApp grup orang tua PASK atau juga bisa personal chat ke kakak pengurus. Nah, terus adik-adik bisa nih upload ke Instagram. Nanti mention ke @PA_GPB_Sumberkasih. Satu lagi bisa juga nih upload ke Google Drive, nanti linknya ada di kotak deskripsi. Nah, ini untuk aktivitas adik-adik TK. Jadi kita akan membantu teman kita menemukan jalan menuju Tuhan Yesus. Nanti gambar ini ada di Google Drive dan juga di WhatsApp grup orang tua. Nanti adik-adik bisa cetak di printer atau bisa juga diedit menggunakan garis. Oke. Selanjutnya ini untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung. Jadi kita akan memecahkan sandi angka menjadi sebuah kalimat. Nah, cluenya ada di sampingnya ya. Misalnya nih ada A untuk angka 1, B untuk 2 dan seterusnya. Nanti bisa adik-adik tulis kembali di buku atau kertas ya. Dan nanti hasilnya untuk adik-adik TK, kecil dan tanggung bisa difoto bersama adik-adik ya. Jadi dikirim ke WhatsApp grup orang tua. Jangan lupa ya. Itu dia aktivitasnya. Gampang kan? Semoga seru dan menyenangkan ya. Sampai jumpa lagi. Dah. Kak Felis, gimana nih? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Regina ya Kak. Iya. Gimana sih Kak tadi firman Tuhannya dari Kak Regina? Bagus. Firmannya bisa kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Lalu aktivitasnya bagaimana Kak? Aktivitasnya seru banget Kak, aku jadi pengen ikutan bikin jadinya. Iya ya. Aktivitasnya begitu bagus sehingga kita bisa lebih kreatif lagi dalam melakukan kegiatan kita. Bener Kak. Selanjutnya kita mau apa nih Kak? Selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Nah, ada caranya nih. Caranya gimana sih Kak Vera? Caranya ada 2. Yang pertama, adik-adik bisa menaruh dalam wadah atau tempat atau amplop yang bisa adik-adik taruh uang yang dari mama dan papa, sehingga ketika adik-adik kembali lagi di gereja untuk beribadah bisa memberikannya kepada kakak-kakak. Yang kedua Kak? Lalu yang kedua, adik-adik bisa bergabung dengan mama dan papa untuk memberikan persembahan dengan cara ditransfer ke rekening GPIB Sumberkasih, yang dimana rekeningnya bisa adik-adik lihat di dalam layar di adik-adik lihat ya. Oke, sekarang kita akan bernyanyi lagu persembahan kita dari Kidung Ceria 252 dengan judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Persembahan, sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi satu lipat tangan ya adik-adik. Satu lipat tangan.
manusia yang baik. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pertumbuhan gereja dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 ya Tuhan yang menimpa seluruh dunia, juga terkhusus untuk Indonesia ya Tuhan. Kau berkati untuk pemerintah yang menangani dan mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami rakyatnya boleh menuruti atau mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk adik-adik Pelekat PA Sumber Kasih yang sudah boleh naik ke kelas baru, sudah boleh bisa belajar dengan baik kemarin-kemarin ya Tuhan. Biarlah setahun ke depan ini mereka boleh belajar dengan giat dan boleh mendapatkan prestasi yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak, saat ini kita akan melakukan pengumuman. Pengumumannya apa ya, Kak? Pengumuman yang pertama, kita jangan lupa cuci tangan. Ada lagunya ya, Kak? Ada tuh Kak lagunya. Nah, kalau misalnya ada lagunya, kita nyanyikan ya. Oke. Adik-adik harus melakukan cuci tangan saat sudah sebelum makan dan juga setelah makan ya, supaya kita terhindar dari apa? Kuman-kuman. Oke. Nah, kita akan selesai beribadah. Saat ini kita akan menyanyikan lagu penutup. Lagu penutup kita dari Kidung Ceria 248. Judulnya apa, Kak? Jangan kita takut. Nah, adik-adik jangan takut ya saat di rumah maupun saat di ruangan gelap atau saat tidak bersama dengan mama, tetap ada Tuhan yang beserta kita. Oke, untuk itu kita undang adik-adik untuk berdiri ya Kak. Ya, berdiri. Berdiri semuanya. Yuk kita akan bernyanyi dan pakai gaya juga ya adik-adik. Penutup, kakak undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami hingga akhir ibadah ini. Ya Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu membawa terang, sehingga kami bisa mencerminkan kasih Kristus pada orang sekitar kami. Kiranya juga firman yang sudah kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Anak mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih.
saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya Kak, selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.